lagi ada di suatu podcast nih ya, dan lagi berada di suatu tempat nih. Kira-kira di mana ya? Ada yang penasaran nggak? Kita sedang di mana sekarang? Ya, malam-malam ayo tebak. Dan kita malam ini bakal kedatangan seorang yang sangat luar biasa di dunia. Siapa? Seorang yang sangat hebat di dunia kontemporer ya. Betul. Sebelum kalian makin penasaran, mari kita lihat profilnya berikut ini. Alfianto atau yang sering akrab disapa Huda Alfi, kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan hijrah ke Bandung tahun 2005. Pernah menempuh pendidikan D3 di jurusan Tari Akademi Seni Karawitan Indonesia, ASKI atau Isi Padang Panjang. Menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 Penciptaan Seni di Institut Seni Indonesia Surakarta. Lalu melanjutkan karir sebagai seniman dan dosen di jurusan Seni Tari ISBI Bandung. Huda Alfianto juga merupakan kurator dari Tari Kontemporer se-Jawa Barat, penggagas West Java Contemporary Dance Festival dan Bandung Dance Film Festival, dan banyak melahirkan gagasan-gagasan untuk para penari dan koreografer. Nah, itu dia barusan sudah melihat kan bagaimana tayangan profilnya. Orang hebat tersebut ya sangat luar biasa. Tapi bentar, di mana ya kira-kira? Di mana ya? Kan kita udah nayangin profilnya. Iya, tapi kok orang belum ada gitu. Coba ya kita cari. Udah. Wah, ngeganggu nih udah kirain saha. Wah, udah, terima kasih sudah datang di podcast kita malam ini ya. Sebenarnya kita sangat penasaran juga ya, tadi sudah ditayangkan bagaimana hebatnya seorang Uda dan dengan rumah kreatif Wajiwanya. Sebelum itu kita tanya-tanya langsung nih ya, perjalanan singkatnya menjadi seorang Uda yang sangat hebat sekarang bersama rumah Wajiwanya itu seperti apa sih Uda? Perjalanannya itu cukup panjang ya. Nah, tapi secara garis besarnya aja bahwa awalnya itu muncul karena adanya sebuah keinginan untuk ikut berperan di dalam dunia kreativitas tari gitu, dan pengen untuk menghadirkan atau untuk membina atau untuk melahirkan kreativitas baru dari generasi-generasi selanjutnya. Nah, terus kemudian ya karena ada semangat untuk menciptakan sebuah ruang buat para anak-anak muda ataupun anak kecil di dalam ruang kreatif itu, maka dibuatlah sebuah wadah yang namanya Rumah Kreatif Wajiwa itu gitu. Jadi udah sekarang sangat hebat itu juga menggali potensi-potensi anak, makanya kenapa dibuatlah rumah ini biar anak-anak itu bisa gitu mengembangkan kreativitas itu. Selanjutnya mungkin mau ngebahas tentang kreatif Uda sendiri nih, sejauh ini bagaimana proses kreatif Uda dari dulu sampai sekarang, dan kedepannya apakah ada rencana untuk membuat kreativitas yang sangat luar biasa lagi selanjutnya? Di Rumah Kreatif Wajiwa ini sebenarnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat di lingkungan kita sendiri ya, terutama masyarakat di perkampungannya gitu. Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk membentuk karakter dari si anak-anak tersebut biar dia bisa seperti orang-orang kebanyakan lainnya, tidak punya rasa rendah diri dan mereka pun punya rasa percaya diri gitu. Nah, hal-hal ini ya sudah tentu tidak hanya bisa berbuat di Ciganitri saja gitu, dan mereka ini harus diberi kesempatan untuk keluar dari Ciganitri ini untuk mengaktualisasikan dirinya di dalam berkreativitas atau berkesenian ini gitu. Nah, apa yang sudah kita bikin itu semuanya bercerita tentang atau bersumber dari persoalan-persoalan Ciganitri semua gitu. Sudah banyak karya-karya yang dihasilkan ya, sudah hampir 80-an atau 90 karya semuanya itu mengangkat tentang persoalan-persoalan tentang Ciganitri itu gitu. Kenapa selalu berbicara tentang Ciganitri ini ya, pengen untuk merealisasikan bahwa kesenian itu juga bisa menjadi sebuah instrumen untuk edukasi bagi masyarakat gitu. Nah, terus untuk kedepannya ya sekarang itu lagi ada dua program besar sebenarnya sih. Yang pertama itu adalah buat bulan September. Sekarang itu lagi dalam proses proses penggarapan untuk pembukaan tari
untuk pembukaan MTQ di MTQ nasional di Kalimantan Timur gitu. Hebat sekali. Nah itu ya bulan September. Nah terus kemudian pada bulan Oktober itu juga ada sebuah event, yaitu membuat sebuah karya kontemporer juga gitu untuk dipertunjukkan pada opening festival musik dunia di Ancol, Jakarta, seperti itu. Ya, kembali lagi ke perihal kontemporer nih. Yeah. Kenapa sih melekat bagi seorang Uda Alfi itu harus selalu kontemporer gitu? Iya, karena wilayah kontemporer itu adalah wilayah sebuah kebebasan berekspresi ya gitu. Nah, terus karena saya sendiri gitu, orang yang mempunyai kalau dibilang hatinya melo juga enggak sebenarnya, tapi mempunyai empati yang kuat gitu. Setiap melihat sebuah persoalan atau peristiwa di tengah-tengah masyarakat itu selalu ada getaran di jiwa gitu. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa mengekspresikan kegelisahan di dalam hati itu ya hanya bisa melalui tari kontemporer pasti ya gitu. Tidak mungkin melalui tari tradisi ataupun tari kreasi yang berakarkan tradisi itu. Nah, di dalam ranah kreativitas kontemporer inilah semua itu bisa disampaikan, dan ya tujuannya ya untuk orang banyak gitu. Terus kemudian ya kenapa milih tari kontemporer ini? Ya tari kontemporer ini kalau menurut Uda ya itu sebuah rangkuman ilmu dari koreografi itu ada di proses penciptaan tari kontemporer ini semua gitu. Mulai dari pengolahan raga, rasa, pikir dan daya imajinasi itu serta ilmu-ilmu koreografi lainnya itu ada di dalam tari kontemporer ini. Nyinggung sedikit tentang tari kontemporer gitu ya, udah. Iya. Kebanyakan kadang orang itu menganggap kontemporer itu pelarian dari tradisi gitu. Orang yang kadang nggak bisa tradisi itu kenapa suka lari. Terus kadang ada juga yang kadang ngomong gini, bisa tradisi makanya susah gitu ke kontemporer gitu. Kayak gimana tanggapan Uda? Iya. Seperti itu sebenarnya rancu sebenarnya atau salah sebenarnya gitu. Nah, idealnya gitu ya, idealnya seorang koreografer kontemporer ataupun penari kontemporer itu idealnya sih itu harus dia matang dulu di tradisi gitu. Nah, kenapa harus matang di tradisi itu ya karena cenderung kontemporer Indonesia itu lebih mengakar di tanahnya sendiri gitu. Berarti kontemporer yang berakarkan dari semua sumber budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar di daerahnya sendiri gitu. Nah, jadi pada intinya idealnya pun seorang penari kontemporer atau seorang koreografer tari kontemporer itu idealnya dia, kalau menurut Uda sih, dia itu harus khatam dulu di tradisi gitu. Nah, sehingga tari kontemporer itu tidak menjadi sebuah pelarian. Nah, sebenarnya di tari kontemporer ini proses penciptaan tari kontemporer ini lebih berat dari penciptaan tari kreasi ataupun drama tari dan lain-lainnya lah gitu. Karena di tari kontemporer ini ya benar-benar tubuh sebagai bahasa simbol dan tubuh sebagai penyampai pesan gitu. Nah, jadi tubuh itu ya adalah tubuh yang berbicara di atas panggung gitu. Nah, bukan hanya sekedar tubuh yang bergerak, tubuh yang penting senyum dan lain-lainnya, tapi ada emosi atau persoalan yang disampaikannya. Nah, sehingga ya begitu beratnya persyaratan untuk menjadi penari kontemporer gitu dibanding dengan menjadi penari tradisi itu sendiri gitu. Baik guys, makanya tuh ya menjadi seorang penari kontemporer itu sebenarnya harus lebih hebat gitu, harus hatam dulu sebenarnya tradisi. Jangan menjadikan kadang tari kontemporer itu pelarian. Karena kita nggak bisa tradisi, makanya menganggap tari kontemporer itu gampang gitu, hanya sebagai gerak-gerak saja. Barusan juga sudah dijelaskan oleh Uda bagaimana idealnya menjadi seorang penari kontemporer. Mungkin untuk sekarang terima kasih Uda atas pengalamannya, ceritanya juga.
Semoga Sama-sama. lain waktu kita bisa ngobrol Bertemu lagi lagi. dan Iya. bertemu lagi dan ngobrol Nah. lebih jauh lagi mungkin. Iya. Iya, mungkin sekian podcast kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam kasih. semuanya. Terima kasih.